Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2020. Reading kali ini bersifat general ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu The Star. Terus 10 tongkat. King of Swords. 3 cawan. Page of Swords. Knight of Pentacles. Oke, kartu Death. Queen of Wands. The Magician. 3 tongkat. Oke. Terus tema kalian untuk bulan Juni 2020 adalah kartu The Hermit. Oke. Jadi beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Virgo di sini, oke? Terus dengan kartu The Hermit, mayoritas dari kalian dalam bulan Juni nanti, mungkin di sini kalian perlu untuk selalu menggunakan intuisi terlebih dahulu terhadap keputusan apapun yang akan kalian ambil nantinya. Misalnya bagi kamu yang sedang ingin mencari pekerjaan yang baru, ya pindah kerja, memulai pekerjaan yang baru, memulai usaha yang baru, ya memulai PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya, silakan gunakan intuisi kalian terlebih dahulu. Jangan terburu-buru dalam bertindak ataupun dalam mengambil keputusan. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah intuisi. Jadi perlu untuk menggunakan intuisi terhadap keputusan apapun yang akan kamu ambil nantinya di sini. Terus dengan kartu The Hermit dalam bulan Juni nanti, mungkin di sini kalian akan berhenti sebentar untuk melakukan analisa terlebih dahulu, analisa ulang terhadap situasi yang sedang kamu alami, baik itu dalam keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya, jadi intinya di sini kalian disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan ataupun tindakan yang baru. Silahkan kalian gunakan intuisi dan jangan lupa untuk melakukan analisa yang lebih mendalam, lebih teliti sebelum melakukan tindakan ataupun keputusan penting di dalam bulan Juni nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya dalam bulan Juni di sini kalian juga mungkin akan menggunakan ataupun menciptakan cara-cara kreatif yang lebih baru lagi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah ide kreatif yang baru, ya. Mungkin di sini kalian akan menggunakan ataupun menciptakan cara-cara kreatif yang lebih baru untuk memperbaiki kondisi dalam pekerjaan, kondisi dalam keuangan, ya, hubungan asmara dan sebagainya. Jangan lupa dengan kartu The Hermit sebagai tema utama, gunakan intuisi dan lakukan analisa yang lebih mendalam terlebih dahulu ya, terhadap keputusan yang akan kalian ambil nantinya. Terus di bawahnya ada kartu The Fool. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah merasa lebih bebas dalam melangkah maju ke depan, lebih bebas dalam mengambil keputusan. Terus bagi yang lain dengan kartu The Fool, kemungkinan akhir-akhir ini kalian juga lagi ingin memulai sesuatu hal yang baru. Di sini kalian menggunakan cara-cara yang baru dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam mencapai sebuah tujuan dan sebagainya. Oke? Terus bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya mungkin akhir-akhir ini kalian juga telah mendengarkan sebuah informasi kabar berita yang baru mengenai pekerjaan dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The Fool di sini kalian mungkin telah merasa lebih bebas lagi dalam mengambil keputusan ataupun lebih bebas dalam bergerak maju ke depan belakangan ini. Oke, jadi sarankan sekali ya untuk selalu berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan 2 kartu The Star dan kartu 10 tongkat. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Aquarius dengan kartu The Star ini. Terus selain itu, dengan kartu The Star, mayoritas dari kalian untuk minggu pertama mungkin akan menjalani proses healing. Karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang cukup kuat. Mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang pernah terjadi akhir-akhir ini, ya, yang telah membuat kamu merasa down banget.
merasa kecewa, frustasi, misalnya mungkin pernah mengalami masalah dalam keuangan, lagi kesulitan keuangan ya, kesulitan dalam pekerjaan dan sebagainya, sehingga di minggu pertama kalian lagi fokus untuk healing, fokus untuk menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kamu alami selama ini. Jadi perlu untuk lebih optimis dalam melihat segala sesuatu ya, dalam melihat semua situasi kalian, perlu lebih optimis dalam melangkah maju ke depan. Di sini kalian perlu untuk menenangkan hati dan pikiran kalian di minggu pertama. Dengan kartu 10 tongkat, mungkin beberapa dari kamu akan merasa tertekan hatinya di minggu pertama, karena kartu ini melambangkan tekanan yang cukup berat. Misalnya mungkin lagi berat banget ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan asmara, keputusan dalam pekerjaan, ya. Mungkin dikarenakan ada suatu faktor yang telah terjadi akhir-akhir ini yang telah membuat kamu merasa down banget ya. Dengan kartu 10 tongkat di minggu pertama kalian juga masih merasa tertekan hatinya, tertekan dalam menghadapi sebuah situasi sulit yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu The Star di sini kalian lagi butuh healing di minggu pertama. Jangan lupa dengan kartu The Hermit sebagai tema utama, gunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan penting ya di minggu pertama. Terus at the foundation kita punya kartu King of Swords. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius. Terus bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Jadi artinya di bulan-bulan ataupun di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu mungkin telah fokus banget, fokus untuk mencari solusi yang paling baik ya dalam hidup kalian masing-masing. Dikarenakan mungkin di sini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bisa juga bagi yang lain mungkin lagi fokus untuk mencapai sebuah tujuan dan target masing-masing. Target dalam pekerjaan, target dalam keuangan, dan sebagainya. Ya, ini sudah terjadi di masa lalu. Oke. Terus at the recent past kita punya kartu 3 cawan. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya mayoritas dari kalian selama bulan Mei kemarin mungkin telah fokus banget dengan urusan keluarga di rumah, fokus dengan pasangan dan teman-teman kalian masing-masing. Misalnya mungkin kalian telah menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin kalian telah meminta pendapat ataupun berdiskusi dengan mereka dengan tujuan untuk mencari solusi yang paling baik dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, ini sudah terjadi di sepanjang bulan Mei kemarin. Terus di sebelah atas kita punya kartu Page of Swords. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin lagi merasa ragu-ragu, serba merasa ragu-ragu di sini dalam bergerak maju ke depan dalam mengambil keputusan penting. Misalnya mungkin lagi merasa ragu terhadap pasangan, merasa ragu mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin sedang meragukan diri sendiri apakah bisa mengambil keputusan yang tepat nantinya. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar ya. Soalnya di minggu pertama kalian lagi merasa lagi ingin butuh healing, dan dengan kartu 10 tongkat tadi kalian juga akan merasa tertekan hatinya, merasa berat banget dalam melangkah maju ke depan. Sehingga dengan kartu ini di sini kalian juga cenderung merasa ragu-ragu untuk bertindak ataupun untuk mengambil keputusan penting. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di minggu kedua kalian juga cukup berhati-hati dalam melangkah maju ke depan. Cukup berhati-hati dalam menyusun sebuah langkah dan strategi yang perlu diambil, baik itu strategi dalam pekerjaan, strategi dalam asmara, dalam keuangan, dan sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat berhati-hati dalam bertindak dalam mengambil keputusan penting. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan di minggu kedua, silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam. Jangan terburu-buru ya intinya. Oke? Terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Scorpio di sini. Terus selain itu dengan kartu Death mungkin ada sebuah perubahan yang akan terjadi di minggu ketiga dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya mungkin mengalami perubahan dalam hubungan asmara, perubahan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini. Bisa juga bagian lain dengan kartu Death, di minggu ketiga mungkin kalian lagi butuh perubahan. Sehingga dengan kartu ini kalian justru sedang menciptakan perubahan dalam hidup kalian masing-masing. Ya, perubahan dalam kondisi pekerjaan, perubahan dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Wands. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan fire sign seperti Aries, Leo, Sagittarius. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Jadi artinya di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang cukup ambisius untuk mencapai sebuah target. Ya, mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu. Ya, cukup berambisi dan memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan segala sesuatu hal di minggu ketiga. Ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Magician.
Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian sedang mengharapkan sebuah ide kreatif yang baru. Ide kreatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya kartu ini melambangkan energi kreativitas yang cukup tinggi, ya. Di sini kalian berharap bahwa bisa lebih kreatif dalam mencari solusi yang lebih baik, ya, dalam memecahkan sebuah masalah di minggu ketiga. Mungkin dikarenakan efek perubahan yang akan terjadi dengan kartu death tadi, ya, di minggu ketiga. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 3 tongkat. Jadi artinya di minggu keempat, mayoritas dari kalian akan lebih bekerja keras untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup masing-masing, ya, dalam hidup kalian masing-masing. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kerja keras. Di sini mungkin kalian akan menginvestasikan seluruh waktu dan energi kalian ke dalam sebuah usaha. Mungkin lagi bekerja keras dalam pekerjaan, ya, bekerja keras untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, ya, bekerja keras untuk memperbaiki keuangan, kondisi dalam bisnis dan sebagainya di minggu keempat. Oke, jadi intinya dengan kartu The Hermit sebagai tema utama di sepanjang bulan Juni nanti, mungkin di sini kalian perlu untuk selalu menggunakan intuisi. Jangan lupa untuk melakukan analisa yang lebih mendalam, lebih detail lagi sebelum bertindak ataupun sebelum mengambil keputusan penting, baik itu dalam asmara, pekerjaan, usaha dan sebagainya. Ya, jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan berpikiran positif di sini. Oke. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.